Dalam sejarah besar umat manusia, ada sebuah bab yang cahayanya perlahan memudar. Bukan karena tidak penting, tapi karena seolah sengaja dibiarkan tenggelam. Bab itu adalah kisah para ilmuwan dan penemu dari dunia Islam yang dulu menyalakan obor peradaban saat sebagian besar dunia masih dalam kegelapan. Mereka bukan sekadar menulis teori, tapi mereka membangun fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Namun, anehnya, nama-nama besar seperti Al-Khwarizmi, sang bapak Al-Jabar, Ibn Sina, raksasa kedokteran, Al-Jazari, insinyur robotik pertama, dan Ibn al-Haytham, pionir ilmu optik, jarang sekali kita dengar disebut dalam narasi besar sejarah dunia. Mengapa bisa begitu? Apakah nama-nama mereka sengaja ditutupi? Atau jangan-jangan mereka hanya terlupakan oleh arus waktu dan proses sejarah yang kompleks? Mari kita telusuri bersama. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Apakah ada bukti kuat yang menunjukkan adanya konspirasi global untuk sengaja menghapus peran para ilmuwan Islam? Para sejarawan, baik dari barat maupun timur, umumnya sepakat bahwa tidak ada proyek rahasia atau rencana besar yang terorganisir untuk menutupi kontribusi dunia Islam. Tidak ada dokumen rahasia atau catatan pertemuan yang menunjukkan adanya perintah. Hei, mari kita sembunyikan semua ilmu dari peradaban Islam. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Prosesnya jauh lebih halus, lebih natural, dan terjadi selama berabad-abad. Begini alurnya, pada abad ke-12 dan ke-13, Eropa mengalami masa kebangkitan intelektual. Mereka haus akan ilmu pengetahuan, dan sumber ilmu terbaik saat itu ada di dunia Islam. Ribuan manuskrip dari Baghdad, Cordoba, dan Kairo diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin. Karya-karya inilah yang kemudian menjadi buku teks di universitas-universitas pertama di Eropa. Ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon, Leonardo da Vinci, hingga Copernicus, semuanya membaca dan terinspirasi oleh karya-karya terjemahan ini. Mereka lalu menggunakannya sebagai pijakan untuk mengembangkan teori-teori baru yang lebih maju. Seiring berjalannya waktu, fokus sejarah secara alami bergeser kepada para pengembang ini, bukan lagi pada sumber aslinya. Nama penerjemah dan para ilmuwan Eropa yang membangun di atas fondasi tersebut menjadi lebih dikenal. Jadi, ini bukan soal penghapusan sengaja, melainkan sebuah proses historis di mana sorotan beralih ke tokoh-tokoh Eropa, terutama karena merekalah yang kemudian menulis ulang sejarah modern saat peradaban Islam justru sedang mengalami kemunduran. Poin kedua, meskipun tidak ada niat jahat yang terorganisir, faktanya memang terjadi apa yang bisa kita sebut sebagai pengaburan identitas melalui proses penerjemahan. Saat karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, nama mereka seringkali ikut dilatinkan agar lebih mudah diucapkan oleh lidah orang Eropa. Ini adalah praktik yang umum pada masa itu. Contohnya sangat banyak. Nama besar Ibn Sina diubah menjadi Avicenna, Ibn Razid menjadi Averroes. Ibn al-Haytham dikenal di Eropa sebagai Al-Hazen. Bahkan Al-Khwarizmi, namanya diubah menjadi algoritmi, yang kemudian berevolusi menjadi kata yang kita kenal sekarang, algoritma. Nama-nama ini tetap sangat terkenal dan dihormati di kalangan akademisi Eropa selama berabad-abad. Namun, bentuk Latin ini membuat banyak orang awam, bahkan hingga hari ini, tidak menyadari bahwa Avicenna atau Al-Hazen adalah seorang Muslim dari Persia atau Mesir. Identitas Islam dan asal-usul budaya mereka seolah memudar, bukan karena sengaja disembunyikan, tetapi sebagai akibat dari adaptasi bahasa dan budaya yang terjadi secara alami. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, jika Anda merasa pembahasan ini menarik dan membuka wawasan baru, akan sangat berarti jika Anda bisa memberikan like, subscribe, dan mungkin meninggalkan komentar. Jika ada saran, masukan, atau mungkin rekomendasi topik sejarah lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menuliskannya di bawah. Sekarang, mari kita lanjutkan. Faktor ketiga yang sangat signifikan adalah era kolonialisme. Pada abad ke-18 hingga ke-20, ketika negara-negara barat menjajah sebagian besar wilayah dunia Islam, narasi sejarah ditulis ulang dari sudut pandang para penjajah. Sistem pendidikan yang mereka terapkan di tanah koloni tentu saja menonjolkan pencapaian peradaban mereka sendiri. Buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah diisi dengan kisah para penemu Eropa seperti James Watt, Louis Pasteur, atau Thomas Edison sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Ini bukan berarti ada perintah untuk menghapus sejarah lokal, tetapi lebih merupakan sebuah bias kultural yang sangat kuat. Wajar saja,
karena yang menulis dan mengendalikan narasi sejarah biasanya adalah pihak yang sedang berkuasa. Akibatnya, beberapa generasi di dunia Islam sendiri tumbuh dengan mempelajari sejarah versi kolonial yang sudah sangat berat sebelah. Mereka diajarkan untuk mengagumi pencapaian Barat, sementara warisan intelektual nenek moyang mereka sendiri perlahan-lahan terlupakan dari kurikulum resmi. Poin keempat, dan ini mungkin bagian yang paling sulit untuk diakui, adalah dunia Islam sendiri sempat berhenti mengabadikan dan mengembangkan pencapaian ilmiahnya. Titik baliknya terjadi setelah peristiwa-peristiwa besar yang menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam. Kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 oleh bangsa Manggel adalah sebuah tragedi intelektual. Jutaan manuskrip di Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia saat itu, konon dibuang ke sungai Tigris hingga airnya menjadi hitam karena tinta. Kemudian, kejatuhan Andalusia pada tahun 1492 juga menandai akhir dari era keemasan Islam di Eropa. Setelah periode kelam ini, banyak pusat ilmu hancur. Fokus pendidikan di dunia Islam perlahan beralih, lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama tradisional dan cenderung meninggalkan tradisi penelitian ilmiah yang rasional dan eksperimental. Sementara di saat yang bersamaan, Eropa justru sedang giat-giatnya melakukan penelitian, mendirikan universitas, dan yang terpenting, mengembangkan teknologi mesin cetak. Mesin cetak memungkinkan ilmu pengetahuan disebarluaskan dengan cepat dan didokumentasikan secara masif. Pada akhirnya, Eropa lah yang melanjutkan tradisi pencatatan ilmiah secara sistematis dan berkelanjutan. Dari tradisi inilah lahir apa yang kita sebut historiografi modern atau penulisan sejarah modern. Jadi, jika sekarang buku-buku sejarah lebih banyak mencantumkan nama ilmuwan Barat, itu bukan hanya karena bias, tetapi juga karena merekalah yang memiliki catatan sejarah yang paling lengkap, terperinci, dan berkelanjutan dari era pencerahan hingga sekarang. Jadi, apa kesimpulan jujurnya? Pertama, tidak. Sepertinya tidak ada konspirasi atau upaya terencana untuk sengaja menutupi kontribusi para ilmuwan Islam. Kedua, tapi iya, memang ada bias sejarah, pengaburan identitas melalui penerjemahan, dan dampak kolonialisme yang secara kolektif membuat peran mereka menjadi terlupakan oleh publik awam. Dan ketiga, dunia Islam sendiri juga memiliki peran dalam proses ini, karena sempat kehilangan tradisi ilmiah dan momentum pencatatan sejarahnya di masa-masa sulit. Ada sebuah kutipan yang mungkin bisa merangkum semua ini dengan baik, bukan karena dunia ingin melupakan mereka, tapi karena sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang melanjutkan pena, bukan oleh mereka yang kehilangan tempat untuk menulisnya. Tugas kita sekarang adalah mengambil kembali pena itu dan menceritakan kembali kisah-kisah yang hilang agar generasi mendatang dapat mengenal warisan mereka secara utuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan sejarah menarik lainnya.